Halo pemirsa, langsung dari studio ADI Channel Jakarta, saya David Sun Oval hadir dalam spesial dialog di mana selama 30 menit ke depan kita akan membahas tema yang menarik yang akan kami sajikan untuk Anda. Jangan lupa live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com dan pemirsa, mari kita ikuti spesial dialog selengkapnya. Pemirsa, pemerintah siap menyelenggarakan ibadah haji tahun 2025 di mana kuota yang diberikan pemerintah Arab Saudi tahun ini sebanyak 220.000 jemaah. Hingga saat ini sebanyak 161.136 jemaah reguler telah melunasi biaya haji tahun ini. Pasca Lebaran, pemerintah mulai menyiapkan penyelenggaraan ibadah haji 1446 Hijriah tahun 2025 ini. Kuota sebanyak 221.000 jemaah telah diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia di musim ibadah haji tahun ini. Untuk tahun ini, pemerintah telah resmi menetapkan biaya rata-rata yang harus dibayarkan oleh jemaah sebesar Rp55.431.000 atau sebesar 62% dari biaya perjalanan ibadah haji atau BP tahun 2025. Sementara besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH keseluruhan ditetapkan sebesar Rp89.410.000. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar Rp4 juta dibandingkan dengan BPIH tahun 2024 yang mencapai Rp93.410.000. Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap Badan Penyelenggara Haji, Badan Pelaksana Pengelola Keuangan Haji serta para stakeholder saling berkoordinasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan dan keselamatan para jemaah haji Indonesia. Yang kedua adalah batas pelunasan jemaah haji. Saya memprediksi pasti akan ada tersisa ya, karena banyak faktor. Nah, bagaimana cara untuk menggantikan yang tidak jadi itu tanpa menimbulkan crucial point baru ya, karena penggabungan mahram nanti juga seperti apa dan bagaimana supaya tidak terkesan nanti ada permainan dan seterusnya. Kita tidak ingin mengulang sejarah. Di sisi lain, ibadah haji tahun 2025 ini juga telah ditetapkan total kuota jemaah haji sebanyak 221.000 jemaah. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 64 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Kuota tersebut terbagi menjadi dua, yaitu kuota haji reguler sebanyak 203.320 jemaah dan kuota haji khusus sebanyak 17.680 orang jemaah. Sementara itu hingga 14 Maret 2025 sebanyak 161.136 jemaah reguler telah melunasi biaya haji tahun ini. Dari Jakarta, Tim Liputan, AIDX Channel. Dan untuk membahas tema menarik kita kali ini, RI siap menyelenggarakan ibadah haji 2025 sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Firman M. Nur, Ketua Umum DPP Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau AMPURI. Kita akan langsung sapa saja. Assalamualaikum Pak Firman, apa kabar Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Pak Firman sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita cukup menarik ini Pak. Ini terkait juga dengan penyelenggaraan haji khususnya di tahun 2025. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Dari pandangan AMPURI, seperti apa pelaksanaan ibadah haji di Indonesia sampai sejauh ini? Pertama adalah haji 2025 ini atau dalam tahun hijriahnya 1446 Hijriah adalah haji persiapan yang jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya karena kesungguh-sungguhan pemerintah Saudi Arabia. Dalam kesempatan ini izinkan saya mengapresiasi pemerintahan Saudi Arabia yang sudah memastikan kuota Indonesia di awal musim haji. Sebagaimana kita tahu pada saat pelaksanaan haji tahun lalu di tanggal 12 Zulhijjah
Menteri Haji Saudi sudah memberikan kuota kepada Menteri Haji Indonesia. Pada waktu itu jumlahnya sudah ditetapkan sebanyak 221.000. Ini jauh lebih maju dari beberapa tahun sebelumnya, yang mana penetapan kuota untuk Indonesia diberikan sekitar 5 bulan sebelum pelaksanaan ibadah haji. Artinya Indonesia harusnya lebih siap lebih awal karena kepastian kuota sudah diberikan lebih awal. Yang kedua, pemerintahan Saudi Arabia juga menetapkan tanggal-tanggal proses ya untuk penyelesaian kontrak, akomodasi, transportasi, konsumsi lain sebagainya. Time limitnya juga lebih awal. Kemudian termasuk juga tahun ini time limit untuk mengeluarkan visa haji itu jauh lebih awal. Yang mana sudah ditetapkan insya Allah pada tanggal 13 April atau bertepatan dengan 15 Syawal, seluruh visa haji jamaah yang akan berangkat dari Indonesia yang jumlahnya 221.000 itu harus sudah selesai proses visanya. Artinya lebih cepat, hampir 3 pekan sebelum keberangkatan semua proses visa sudah selesai. Yang mana tahun-tahun sebelumnya tidak seperti ini, tidak ditentukan, tidak lebih cepat. Dan kita berharap dengan penetapan tanggal dan percepatan proses administrasi lain sebagainya diikuti juga dengan proses persiapan yang lebih matang bagi pemerintah Indonesia yang mengatur sekitar 203.000 dan juga haji khusus yang dijalankan oleh PHK sebanyak 17.680. Kami dalam kesempatan ini mungkin bisa mengupdate secara detail Pak adalah tentang haji khusus karena Ampuri adalah asosiasi yang membawahi ratusan penyelenggara ibadah haji khusus yang tahun ini akan ikut memberangkatkan jamaah haji khusus. Sampai hari ini alhamdulillah kita masuk pada tahapan untuk menyelesaikan semua kontrak akomodasi, transportasi dan konsumsi di Saudi Arabia yang time limitnya harus kami selesaikan sampai tanggal 25 Maret ini. 25 Maret ini harus kami selesaikan. Artinya sebelum dalam berapa hari ke depan semua kontrak harus selesai. Setelah tanggal 25 Maret sampai tanggal 15 Syawal yang atau bertepatan dengan 13 April, sekitar waktu 2 pekan, kami juga harus menyelesaikan proses visa. Dan alhamdulillah dari kesiapan anggota Ampuri semuanya berjalan cukup baik. Kami lihat timeline dan berapa persen sudah menyelesaikan. Insya Allah time limit waktu yang diberikan oleh pemerintah Saudi Arabia untuk penyelesaian kontrak sampai 25 Maret nanti insya Allah selesai. Begitu juga sampai puncaknya ketika tanggal 13 April. Proses visa insya Allah kami di haji khusus juga akan mampu menyelesaikan sesuai waktu yang ditetapkan oleh Saudi Arabia. Pak Firman, perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah Arab Saudi ini merupakan masukan dari pemerintah Indonesia atau inisiatif dari pemerintah Arab Saudi sendiri, Pak Firman? Saudi Arabia dalam melakukan evaluasi sangat terbuka untuk menerima masukan. Ya, termasuk kasus-kasus yang menjadi kendala ya dalam tahapan pelaksanaan. Sebagaimana kita tahu, event haji adalah event paling besar di dunia, di mana jutaan orang melakukan aktivitas yang sama di tempat yang sama, dan pergerakan dari satu titik ke titik yang lain juga di waktu-waktu yang hitungannya bukan hari tapi jam. Dan itu selalu terus dilakukan evaluasi yang baik. Alhamdulillah peningkatan pelayanan jamaah haji Indonesia setiap tahun juga meningkat dan tingkat kepuasan juga meningkat. Kita berharap dengan semakin baiknya dan keterbukaan yang disampaikan oleh pemerintahan Saudi Arabia tentang masukan evaluasi dari kita ini bagian pada menguatkan. Dan kita berharap juga hal-hal yang menjadi kendala tidak berulang di tahun selanjutnya. Baik. Pak Firman, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu Pak, nanti kita akan coba ulas terkait lagi dengan masalah persiapan transisi dari Kementerian Agama kepada Badan Penyelenggara Haji. Apakah ini juga menopang kelancaran dari pelaksanaan haji di tahun ini? Nanti kita akan ulas, kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa kami akan segera kembali. Masih di spesial dialog pemirsa, dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kami akan sampaikan beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kuota jemaah haji di 2025. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Kuota haji reguler di 203.320 jemaah haji di 221.000 orang, kuota haji khusus di 17.680 jemaah.
Ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat penetapan biaya haji 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 64 Ayat 2. Ada BIPIH, posisi dari penetapan biaya haji dapat Anda saksikan di grafis di layar televisi Anda, dan kemudian juga ada kategori BPIH ini. Kemudian posisi penurunan terkait penetapan biaya haji di 2025. Ke grafis selanjutnya kita akan coba lihat pemirsa, pelunasan biaya haji 2025 hingga 14 Maret 2025, 136 jemaah reguler, kemudian jemaah berhak lunas, kemudian jemaah lanjut usia prioritas, dan juga petugas haji ada di kisaran 2.000 petugas, sumber dari Kementerian Agama, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Baik. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Firman M. Nur, Ketua Umum DPP Ampuri. Pak Firman, kita lanjutkan kembali Pak. Sebelum kita ulas dari sisi pelaksanaan, Pak Firman, dari sisi kuota, seperti apa Ampuri menilai Pak dengan penetapan kuota tahun ini? Ya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh, memang kuota nasional itu dibagi dengan dua porsi. Satu porsi adalah untuk haji reguler sebanyak 92% daripada kuota nasional, yang jumlahnya saat ini 221.000. Artinya dengan 92%, pemerintah atau haji reguler akan mendapatkan 203.000 sekian 320 jamaah, sedangkan haji khusus kami dengan 8% kuotanya adalah sebesar 17.680. Ini tentu pembagian sesuai dengan undang-undang dan kami lihat tetap fair, dan tentu semangatnya ke depan dalam amandemen undang-undang haji dan umroh yang masuk dalam prioritas prolegnas, kita berharap tentu harus ada diskusi tentang pembagian kuota ini ke depan, sebagaimana kita ketahui bahwasanya ibadah haji adalah ibadah yang proses tunggunya sangat panjang. Ya, yang kita ketahui secara umum adalah minimal 15 tahun sampai 40 tahun. Artinya ketika orang mendaftar yang paling cepat dalam 15 tahun, mendaftar tahun ini misalnya 2025, mereka akan berangkat di haji reguler 2040. 15 tahun ke depan. Nah, kami melihat, dan ini juga dirasakan oleh banyak haji yang sudah terdaftar di waiting list di reguler, ketika mereka sudah menunggu lebih dari 10 tahun, terjadi perbaikan ekonomi di status mereka masing-masing, dan mereka melihat perlu untuk bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Yang mereka lihat adalah di haji khusus. Namun kan migrasi ini belum bisa diakomodir karena dalam undang-undang tidak ada. Kita berharap dalam amandemen undang-undang ini juga perlu dimasukkan adanya migrasi pelayanan. Jamaah yang sudah menunggu sekian tahun, kemudian punya kemampuan ekonomi lebih, dapat migrasi pelayanan untuk mendapatkan pelayanan haji khusus. Namun kuotanya tetap di kuota tahun berjalan. Namun argumentasi ini perlu kita kuatkan bersama DPR. Namun secara umum pemikirannya sudah bisa diterima dan tak perlu dituangkan dalam undang-undang, memastikan bahwa tidak ada hak jamaah yang mengantri yang dilangkahin. Itu yang paling penting. Jangan karena mereka mampu untuk membayar lebih mahal kemudian melompatin antrian, tidak. Tetap haknya sesuai kuota keberangkatan adalah tahun yang mereka antri. Namun jika mereka ingin mengambil pelayanan, dapat dilakukan melalui pelayanan haji khusus begitu. Secara tentang persentase kuota juga kami mengusulkan tentu cukup baik ini. Cuman kalimatnya sedikitnya minimal 8%, sehingga nanti jika ada tambahan kuota yang mana sebagaimana kita ketahui tahun lalu tentang pembagian kuota menjadi pansus haji, ya, yang cukup menjadi polemik politik yang cukup keras di level nasional. Kita berharap ini tidak terjadi kembali jika kalimatnya 8% itu cukup menjadi minimal 8% untuk haji khusus. Jika pada saat ada tambahan kuota yang dirasakan pada tahun tersebut tambahan kuota ini tidak bisa diserap dengan baik oleh pemerintah untuk haji reguler, kami di haji khusus bisa mendapatkan tambahan kuota tersebut jumlah yang disepakati oleh pemerintah dan oleh juga DPR, sehingga ada fleksibilitas dalam membagi tambahan kuota di tahun-tahun ke depan. Baik, Pak Firman, dalam penyelenggaraan haji tahun ini tampaknya agak sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kehadiran badan penyelenggara haji yang biasanya hanya dikerjakan atau dilakukan oleh Kementerian Agama. Bagaimana Ampuri melihat proses transisi ini, terutama memang tujuannya untuk memudahkan penyelenggaraan haji dan menyempurnakan
kekurangan-kekurangan yang terjadi di penyelenggaraan sebelumnya? Ya, kami Ampuri melihat secara positif bahwasanya pemerintahan Presiden Prabowo memperhatikan sungguh-sungguh tentang penyelenggaraan ibadah haji. Yang kami lihat dengan sungguh-sungguh itu adalah ada badan baru yang kita kenal dengan Badan Penyelenggara Haji. Badan ini tentu sebagai nomenklatur penyelenggara ibadah haji akan berperan sangat dominan nanti. Peran tupoksinya adalah bagaimana membantu pemerintah ya, memastikan penyelenggaraan ibadah haji dilakukan oleh sebuah badan yang sudah ditetapkan dan fokusnya ada pada badan pelayanan atau peningkatan pelayanan di penyelenggaraan ibadah haji. Tentu ini semangat ini perlu kita apresiasi bersama. Nah, bagaimana peran badan ini dengan Kementerian Agama? Tentu bisa dibagi porsinya. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan oleh menteri, ya, yang bisa yang dilakukan oleh panitia yang dibentuk setiap tahunnya. Artinya ada badan ad hoc yang dibentuk setiap tahunnya yang berganti-ganti. Artinya dengan bersiapnya badan BPH, Badan Penyelenggara Haji, itu tidak bersifat ad hoc. Sudah ada tim tersendiri yang terstruktur yang setiap tahun tugasnya adalah melakukan pelayanan, evaluasi, perbaikan, dan tahun selanjutnya untuk selalu ditingkatkan. Nah, profesional ini yang kami rasakan sangat positif dan itu adalah sebuah kemajuan. Dan kami di Ampuri tentu sebagai pelaksana ya, yang sudah tahunan dan cukup pengalaman, siap berkontribusi dan memberi masukan yang konstruktif bagaimana badan ini bisa melayani dengan baik. Namun sebagaimana kita tahu sudah disepakati antara Kementerian Agama dan juga DPR, badan ini mulai efektif bekerja tahun depan 2026. Tahun ini sebagai pendamping saja, tetap dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Nah, kita berharap 1 tahun ini BPH ini melihat dengan detail, dengan teliti bagaimana penyelenggaraan ibadah haji oleh Kementerian Agama ini dilaksanakan dengan melakukan kajian-kajian untuk bagaimana peningkatan pelayanan. Dan kami yakin, insya Allah, jika profesionalitas mereka juga tidak bisa diragukan, yang dipimpin oleh Gus Ivan ya, Gus Ivan. Baik Pak Firman, kita masih punya satu segmen lagi, kita kembali jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan coba ulas lebih detail lagi terkait juga dengan jemaah haji yang belum melunasi nih Pak, dan seperti apa strateginya nanti dan harapan untuk pelaksanaan haji di 2025. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Firman M. Nur, Ketua Umum DPP Hampuri. Pak Firman, kita lanjutkan kembali Pak. Tadi juga sempat disampaikan Pak terkait juga dengan pelunasan biaya haji ini. Tadi Anda katakan dari sisi persentase sudah ada beberapa yang melakukan pembayaran dan masih ada yang belum melakukan pembayaran ini. Apakah ini memang siklusnya setiap pelaksanaan haji tidak membayar keseluruhan, tapi ada tenggat waktu yang sudah ditetapkan, Pak Firman? Ya, sudah menjadi ketetapan ya, melalui Kementerian Agama bahwasanya pelunasan ini ada berapa tahap ya. Tahap pertama dan tahap kedua tentu basisnya adalah waiting list yang sudah daftar tunggu yang bisa berangkat di tahun berjalan. Kami melihat bahwasanya memang tahun 2025 ini ada beberapa tantangan yang cukup menjadi cukup berat bagi masyarakat. Bahwasanya kita ketahui walaupun secara harga tadi sudah disampaikan, Presiden kita Pak Prabowo sudah meminta untuk DPR dan Kementerian Agama bisa menekan biaya, dan tadi sudah disampaikan harga tahun ini turun sebesar 4 juta daripada tahun sebelumnya. Ini sebuah pencapaian ya. Di samping tantangannya adalah secara kurs rupiah terhadap dolar jauh sekarang turun ya. Angka tahun lalu 15.500, tahun ini sudah 16.300 sekian, bahkan ada tempat 16.500. Kami melihat ini juga kondisi ekonomi masyarakat juga sekarang cukup berat. Makanya sampai saat ini
tingkat pemenuhan baru 161.000 dari 203.000 kuota yang diberikan. Namun memang karena sistem yang dilakukan adalah tidak dibuka open begitu saja. Jadi hanya diberi kesempatan kepada jumlah sebanyak 203.000 orang pertama jamaah yang diharapkan mampu melunasin dan siap berangkat tahun ini. Nanti ketika tahap pertama ini ditutup, sisanya dibuka lagi kesempatan kepada sekian ribu jamaah selanjutnya yang sudah menjadi waiting list untuk memenuhi. Insya Allah sampai saat ini pengalaman kita bertahun-tahun, kuota itu tidak pernah tidak habis dan bisa kita habiskan asal pemerintah Indonesia sangat mempersiapkan matang-matang timeline Kementerian Haji Saudi Arabia. Kita tahu bahwasanya waktu untuk penyelesaian kuota visa itu sekarang tinggal sekitar 23 hari lagi menyelesaikan visa. Artinya pelunasan ini harus sangat mempertimbangkan timeline penyelesaian visa yang ditetapkan oleh Saudi Arabia. Insya Allah masyarakat jika diberi kesempatan pada tahap kedua, waiting list selanjutnya akan bisa mengisi secara penuh. Dan saya yakin sekali, karena pertama adalah ini yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat, ya. Yang kedua, ibadah haji adalah ibadah yang menjadi prioritas. Ya, tidak ada prioritas dalam hidup kecuali ibadah haji. Artinya kemampuan secara finansial insya Allah akan dimaksimalkan. Dan semoga juga kondisinya adalah di samping bukan hanya istitoah amaliyah, perlu aja istitoah kesehatan. Kita harap juga masyarakat waiting list yang sudah ditetapkan berangkat tahun 2025 ini betul-betul punya kemampuan kesehatan untuk bisa diberangkatkan pada haji tahun ini. Pak Firman, ketika suatu kondisi Pak jemaah haji sudah melunasi begitu, ada satu kondisi yang memungkinkan calon jemaah tersebut tidak bisa berangkat. Ya, itu tadi istitoah kesehatan itu menjadi persyaratan tahun ini. Kita pastikan bahwasanya jamaah yang berangkat itu punya kemampuan secara fisik untuk menyelesaikan rukun dan wajib hajinya minimal dengan baik. Ya, sehingga tidak terjadi kendala di lapangan nanti yang akan menyulitkan dirinya atau rombongan. Walaupun secara umum persiapan di panitia luar biasa ya, sudah mengantisipasi hal-hal yang tidak bisa diinginkan. Namun salah satu persyaratan ditetapkan untuk memastikan bahwa jamaah yang berangkat ini betul-betul jamaah yang siap dalam melaksanakan ibadah secara maksimal, ada standarisasi istitoah kesehatan. Dan ini perlu untuk dipenuhi oleh seluruh jamaah yang akan berangkat tahun ini atau yang sudah masuk dalam waiting list keberangkatan pada tahun 2025 ini. Baik Pak Firman, terakhir Pak, harapan untuk penyelenggaraan haji di 2025 ini Pak, singkat saja Pak Firman. Pertama adalah haji 2025 ini adalah haji yang kembali Indonesia mendapatkan kuota terbesar. Kita berharap pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama dan kami juga sebagai PHK bisa bekerja sama dengan baik untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji baik secara reguler oleh Kementerian Agama, oleh haji khusus melalui PHK atau anggota di asosiasi kami. Yang kedua adalah kami berpesan bahwasanya haji tahun 2025 tetap pelaksanaannya masih dalam kondisi musim panas yang suhunya tahun lalu mencapai lebih dari 50 derajat Celcius. Bahkan sebagaimana kita tahu, tahun lalu banyak jamaah haji ilegal yang menjalankan ibadah haji tidak sesuai dengan visa peruntukannya. Kita berharap juga ada kesadaran bagi seluruh jamaah haji asal Indonesia untuk memastikan bahwasanya visa yang mereka miliki adalah visa haji, sehingga pelaksanaan ibadahnya akan lebih tenang, lebih nyaman, dan berharap lebih khusyuk, sehingga ibadahnya menjadi ibadah haji mabrur. Pak Firman, waktu kita cukup terbatas Pak. Terima kasih sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Pak Firman, sehat selalu Pak. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih ada Bapak Firman M. Nur, Ketua Umum DPP Ampuri, dan perbincangan tadi sekaligus tampaknya mengakhiri kebersamaan kita di spesial dialog kali ini. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya David San Oval pamit undur diri. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.